Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arditya Pranaputra, mahasiswa Universitas Diponegoro, jurusan Teknologi Pangan, angkatan 2018. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan food review terkait beberapa produk makanan yang akan dikaitkan kepada pengenalan rasa dasar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengenalan terhadap 5 rasa dasar. Yang pertama ada asin, yang kedua ada manis, yang ketiga pahit, yang keempat asam, dan yang terakhir ada rasa umami. Oke, langsung aja kita ke rasa yang pertama, rasa asin. Pada pengenalan rasa dasar asin di sini, kita akan menggunakan sampel berupa keju dengan 3 merek yang berbeda. Yang pertama ada keju Kraft, yang kedua ada keju Mac, dan yang terakhir ada keju Proces. Kita cobain dulu ya rasanya gimana. Oke, kita masuk ke bagian penilaiannya aja. Yang pertama ada rasa. Jadi di sini ada Proces. Proces di sini memiliki rasa yang paling asin. Kemudian ada Mac. Mac itu rasanya sedikit asin. Dan yang terakhir ada Kraft. Kraft ini rasanya nggak terlalu asin, lebih kayak gurihnya terasa gitu. Gurih-gurih asin sedikit sih, tapi lebih ke gurihnya daripada asinnya. Asinnya nggak terlalu kuat. Rasa asin yang ada di sini tuh, yang ada pada keju itu tercipta karena penambahan garam. Jadi garam di sini tuh berfungsi sebagai menumbuhkan cita rasa asin dan mengawetkan produk kejunya dari mikroba. Karena keju di sini dapat menghambat bakteri pembusuk untuk berkembang biak. Maka dari itu penambahan garam di sini dapat mengawetkan produk makanannya. Selain itu, rasa asin di sini tercipta karena kandungan garam yang memang sudah ada pada susu itu sendiri, yang merupakan bahan dasar. Rasa asinnya itu berasal dari klorida, sitrat, dan garam-garam mineral yang ada pada susu. Dan kemudian ada rasa gurih. Gurih di sini tercipta akibat kandungan dari susu itu sendiri, lebih tepatnya kandungan lemak dan kandungan protein. Kemudian ada warna. Jadi di sini Proces memiliki warna yang paling kuning-kuning gitu. Yang kedua ada Mac. Mac di sini warnanya kuning tapi masih sedikit keputihan gitu. Kemudian ada Kraft. Kraft di sini memiliki warna yang paling putih. Jadi dia nggak terlalu kuning. Jadi hanya kayak krem gitu, putih kekreman gitu. Nah, rasanya di sini tuh warnanya di sini tuh disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yaitu karena pigmen beta karoten. Pigmen karoten merupakan pigmen yang larut dalam lemak. Jadi kalau lemaknya banyak itu biasanya karotennya banyak juga, makanya kejunya jadi semakin kuning. Nah, kebalikannya kalau misalkan kandungan lemaknya sedikit yang ada pada susunya, maka beta karotennya juga akan sedikit, sehingga keju yang dihasilkan biasanya akan berwarna putih pucat seperti itu, seperti keju Kraft ini. Kalau berarti kan keju Proces ini memiliki lemaknya lebih tinggi dan karotennya, kalau yang Kraft ini lebih sedikit daripada Proces seperti itu. Selain itu ada penambahan minyak nabati. Jadi penambahan minyak nabati menyebabkan warna keju menjadi kuning, serta berfungsi untuk mencegah evaporasi dan kerusakan oleh mikroorganisme seperti itu. Kemudian menuju ke aspek selanjutnya yaitu ada tekstur. Tekstur di sini Kraft memiliki tekstur yang paling keras di antara semuanya, diikuti dengan Mac. Mac itu nggak terlalu keras, sedikit lembek. Dan ini ada Proces. Proces memiliki tekstur yang sangat lembut, jadi kayak lembek banget gitu loh. Tekstur di sini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu protein, lemak, dan kadar air. Jadi kadar air, semakin banyak kadar air yang ada pada keju ini, maka tekstur kejunya akan semakin lembut. Seperti keju yang memiliki kandungan air 80%, maka dia memiliki tekstur yang akan sangat lembut. Kemudian dari segi protein dan lemak. Kemudian ada lemak. Jadi di sini tuh lemak akan mempengaruhi tekstur dari keju yang dihasilkan. Semakin banyak kandungan lemak yang ada pada susu, maka keju yang dihasilkan akan memiliki kandungan yang
semakin lembut seperti itu. Kemudian terakhir ada protein. Protein memiliki pengaruh terhadap tekstur susu dengan cara mengikat kandungan lemak. Jadi protein di sini tuh mengikat lemak seperti itu. Jadi kalau proteinnya banyak, maka lemak yang terikat juga akan banyak, sehingga tekstur yang dihasilkan akan semakin lembut seperti itu. Namun protein juga berpengaruh terhadap koagulasi susu, sehingga mempengaruhi tekstur yang akan dihasilkan. Dan yang terakhir ada aroma. Jadi tekstur aroma dari keju Mac ini memiliki aroma yang paling kuat kejunya. Kemudian ada Proces. Proces memiliki aroma yang keju yang kuat juga, tapi tidak sekuat keju Mac. Dan yang terakhir ada keju Kraft. Di sini keju Kraft memiliki aroma yang tidak terlalu keju, akan tetapi hanya seperti aroma susu plain gitu, susu khas susu lah. Dihasilkan aroma yang tercipta pada keju dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama ada karena kandungan susu itu sendiri. Jadi keju itu memiliki aroma khas susu yang berasal dari asam lemak yang terdapat dalam susu. Asam lemak pada susu termasuk asam lemak volatil. Beberapa asam lemak yang berpengaruh terhadap susu itu asam butirat, kaproat, kaplirat, kaprat, dan laurat. Selain itu, metabolit dari bakteri asam laktat juga turut mempengaruhi karena akan menghasilkan asam, eter, dan alkohol yang akan mempengaruhi dari aroma yang dihasilkan yang tercipta pada keju itu sendiri. Kemudian kita masuk kepada pengujian rasa dasar dari pahit. Jadi di sini ada sampel kopi. Yang pertama ada Nescafe, yang kedua ada kapal api, dan yang ketiga ada luwak. Jadi di sini kopinya semuanya tanpa gula ya. Oke, sekarang kita cicipi dulu masing-masing dari sampel kopi ini. Oke, kita masuk ke pembahasan per parameternya. Dimulai dari rasa. Jadi kopi Nescafe ini memiliki rasa kopi robusta, yaitu pahit. Yang kapal api juga pahit, sama yang luwak juga pahit. Akan tetapi pada tiga sampel ini ada yang berbahan dasar campuran dari kopi arabica juga. Maka dari itu, sehingga rasa dari yang kopi luwak sama Nescafe kan ada campuran arabicanya, makanya rasanya jadi tidak sepahit dari yang kopi kapal api gitu. Rasa pahit di sini disebabkan oleh kafein. Jadi pada kopi robusta itu terdapat kafein dengan kandungan yang lebih tinggi, yaitu 2,2%, sedangkan pada kopi arabica hanya terdapat 1,2%. Maka dari itu kopi kapal api memiliki cita rasa pahit yang lebih pahit daripada Nescafe dan luwak. Ini adalah yang terpahit. Sedangkan yang kedua ini tidak terlalu pahit karena ada campuran arabicanya. Kemudian rasa pahit di sini juga disebabkan oleh pemecahan senyawa-senyawa penghasil cita rasa selama proses penyangraian dikala pembuatan bubuk kopi. Jadi selama penyangraian itu terjadi pemecahan asam klorogenat yang terhidrolisis menjadi asam kafeat dan asam kuinat. Selain ini juga ada pemecahan tanin dan beberapa senyawa lainnya yang menciptakan dan menghasilkan rasa pahit dari yang produk yang ada di sini gitu. Kemudian kita masuk kepada parameter warna. Jadi warna di sini sangat berbeda ya, sedikit berbeda maksud saya. Warna di sini, warna dari ketiga kopi di sini tuh jelas hitam, karena selama proses yang disebabkan oleh proses penyangraian. Jadi selama proses penyangraian itu terjadi reaksi Maillard antara gula reduksi dan asam amino dengan panas yang menghasilkan senyawa melanoidin, sehingga biji kopi berwarna hitam. Selain itu, warna di sini juga dipengaruhi kepekatannya. Kepekatan di sini sedikit berbeda kelihatannya, di mana bubuk yang halus dan kasar itu memiliki kepekatan yang berbeda. Bubuk yang halus memiliki warna hitam yang lebih pekat daripada yang kasar. Hal ini dikarenakan selama proses ekstraksi, bubuk yang halus akan
memiliki kontak dengan air lebih banyak daripada bubuk yang kasar. Maka dari itu proses ekstraksinya lebih sempurna sehingga warna yang tercipta juga akan semakin lebih pekat begitu. Selanjutnya kita masuk ke tekstur. Tekstur ini setelah saya cicipi ketiganya memiliki tekstur yang relatif sama, yaitu sedikit ringan menuju sedang. Jadi tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Akan tetapi bubuk kopi dari Robusta itu lebih kasar daripada bubuk kopi Arabica gitu. Kemudian kita masuk kepada parameter aroma. Aroma khas kopi di sini tercipta akan bubuk kopi yang setelah dilakukan proses pengolahan penyangraian. Pada penyangraian ini terjadi reaksi kimia seperti reaksi Maillard, pembentukan asam amino bebas, degradasi trigonelin, dan degradasi senyawa fenolik yang menghasilkan senyawa volatil aroma khas kopi. Senyawa volatil ini menguap ketika diseduh oleh air panas. Senyawa volatil yang berpengaruh terhadap aroma khas kopi diantaranya adalah golongan aldehid, keton, dan alkohol. Sedangkan senyawa non volatil yang dapat mempengaruhi aroma dari khas kopi ini adalah asam klorogenat, gula, dan trigonelin. Oke, selanjutnya kita akan memasuki rasa dasar manis. Di sini ada sampel dari coklat, Silver Queen, KitKat, dan terakhir ada Dairy Milk. Oke, langsung aja kita cicipi ya masing-masing coklat ini. Oke, kita masuk ke poin pembahasan. Pertama ada rasa. Jadi di sini ada coklat Dairy Milk. Dairy Milk memiliki rasa coklat dan rasa manis yang paling tinggi di antara ketiga coklat ini. Kemudian ada Silver Queen. Silver Queen memiliki rasa yang cukup manis, tetapi dia disertai dengan renyah-renyah kacang seperti itu, karena dia ada campuran kacangnya. Dan yang terakhir ada KitKat. KitKat rasanya di sini tidak terlalu coklat, soalnya dia lebih kayak wafer. Di dalamnya wafernya lebih dominan daripada coklatnya. Rasa manis dan coklat di sini tuh disebabkan oleh banyak hal. Terciptanya rasa coklat di sini disebabkan oleh terbentuknya rasa yang unik selama proses penyangraian coklat. Jadi coklat diolah dengan cara disangrai. Selama penyangraian terjadi reaksi Maillard, di mana dia akan tercipta sebuah cita rasa coklat yang unik. Itu terbentuk juga rasa manis. Manis di sini tercipta karena penambahan gula. Pada setiap komposisi coklat yang ada di sini semuanya memiliki komposisi gula. Jadi gula di sini berfungsi untuk menambahkan cita rasa manis dan menutupi cita rasa pahit yang merupakan cita rasa dari coklat. Selain itu, cita rasa gula ini juga berguna untuk meningkatkan palatabilitas. Kemudian rasa lainnya adalah karena proses penyangraian. Jadi selama penyangraian terjadi reaksi Maillard, di mana gula reduksi dan asam amino akan bereaksi dengan panas dan membentuk senyawa-senyawa volatil seperti alkohol, ester, furan, tiazol, piron, aman, iamin, oksazol, pirazin, dan pirol. Jadi jadi setelah proses penyangraian akan tercipta cita rasa khas unik baru yang merupakan cita rasa dari khas coklat. Kemudian kita masuk kepada warna. Dari ketiganya warna yang ada itu relatif sama, tidak terlalu berbeda. Coklat cenderung muda gitu warnanya, tidak terlalu gelap, jadi coklat cenderung muda. Warna di sini disebabkan oleh proses penyangraian seperti tadi Maillard. Jadi selama proses Maillard itu terjadi pencoklatan yang terjadi akibat senyawa hidrokarbon, gula produksi dengan gugus amin bebas dan asam amino atau protein pada suhu panas, pada suhu tinggi.
Ini akan mengakibatkan perubahan pada warna coklat menjadi warna coklat. Kemudian selain itu ada pengaruh dari fermentasi biji coklat. Jadi selama proses fermentasi ini terjadi proses oksidasi dari polifenol membentuk senyawa yang berwarna coklat. Mekanismenya yaitu polifenol membentuk quinon, kemudian membentuk senyawa kompleks bersama protein dan asam amino, dan berpolimerisasi dengan flavonoid menjadi tanin yang membentuk warna coklat seperti itu. Kemudian ada tekstur. Coklat yang baik memiliki tekstur yang meleleh di mulut dan meninggalkan cita rasa wax di dalam mulut, kayak meleleh gitu. Nah, melelehnya coklat di dalam mulut itu menandakan bahwa coklat tersebut mengandung lemak kakao. Pengaruh lain dari tekstur di sini yaitu dikarenakan pengemulsi. Jadi pengemulsi merupakan suatu penstabil di mana dia akan menyatukan semua fase pada suatu adonan. Jadi adonannya menjadi satu dan menjadi lembut. Maka dari itu pengemulsi turut mempengaruhi tekstur yang dihasilkan pada coklat. Dan terakhir ada aroma. Jadi aroma di sini yang sangat berperan yaitu proses penyangraian dan fermentasi seperti yang sudah-sudah. Jadi selama proses penyangraian terjadi reaksi Maillard yang akan menghasilkan senyawa volatil berupa alkohol, eter, ester, furan, tiazol, piron, oxazol, pirazin, dan pirol. Kemudian proses fermentasi akan mengakibatkan polifenol menjadi berkurang dan akan mengeluarkan theobromin dan kafein serta komponen-komponen volatil berupa alkohol, eter, dan aldehid. Selanjutnya kita masuk kepada rasa dasar umami. Jadi di sini ada sampel 3 ciki dari merek yang berbeda. Kita cicipi dulu ya. Oke, kita masuk ke sesi pembahasan. Pertama dari segi rasa. Jadi dari 3 sampel ini, Taro, Citos, dan Cikibol memiliki cita rasa yang cenderung sama dan hanya dibedakan berdasarkan bumbunya saja. Rasanya di sini tuh disebabkan oleh bahan tambahan pangan berupa MSG atau monosodium glutamat seperti yang ada pada komposisinya. Di komposisinya itu terdapat monosodium glutamat, dinatrium gulanilat, dan dinatrium inosinat. Pada ketiganya terdapat 3 senyawa itu yang merupakan penguat rasa. Jadi penguat rasa di sini merupakan segala sesuatu yang akan memberikan cita rasa dan memperkuat aroma pada suatu produk gitu. Kemudian masuk ke warna. Pada ketiga sampel ini tidak ada bahan pewarna yang saya temukan. Jadi menurut saya warna-warna yang ada di sini berdasarkan dari bahan penyusunnya. Seperti pada Taro memiliki warna yang cenderung putih, berbeda dengan Citos dan Cikibol yang memiliki warna cenderung kuning. Jadi warna kuning di sini pada Citos dan Cikibol disebabkan oleh kandungan dari jagung itu sendiri yang mengandung karotenoid. Jadi pada jagung itu terdapat karotenoid, pigmen karotenoid berupa beta karoten, lutein, dan santin. Sehingga warna produk yang dihasilkan akan mengikuti dari bahan komposisi penyusunnya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tekstur. Untuk tekstur dari ketiga sampel ini, Citos dan Cikibol memiliki tekstur yang lebih renyah dan lebih cenderung enak untuk dikunyah daripada Taro. Hal ini dikarenakan bahan komposisi penyusunnya. Jadi pada Cikibol dan Taro itu tersusun atas tepung jagung, di mana jagung ini mengandung amilopektin sebesar 70% hingga 75%, di mana memiliki puffing atau pengembangan pada makanan ringan yang menjadi lebih garing dan lebih renyah daripada Taro ini. Sedangkan pada Taro ini
memiliki komposisi berupa tepung tapioka, di mana dia nilai puffingnya itu rendah dikarenakan dia dapat membentuk matriks dengan komponen lain seperti lemak dan protein sehingga dapat mengurangi kerenyahan produk seperti itu. Dan yang terakhir ada aroma. Jadi pada aroma di sini tuh sangat sulit untuk dinilai, bisa dibilang begitu, dikarenakan ya memang perbedaannya ini hanya dikarenakan pemberian bumbunya saja. Seperti taro memiliki bumbu potato barbecue, Cheetos memiliki bumbu rasa jagung bakar, dan Chicken Balls memiliki chicken rasa kaldu ayam. Nah, jadi aroma di sini tuh setiap produknya berbeda dikarenakan pemberian bumbu yang berbeda. Bumbu merupakan suatu bahan tambahan pangan, baik itu bisa berasal dari alami maupun sintetis, yang dapat memberikan rasa dan aroma khas pada makanan sehingga terasa lebih sedap ketika dikonsumsi. Oke, dan terakhir kita akan memasuki rasa dasar, yaitu pada rasa asam. Jadi rasa asam di sini menggunakan sampel berupa vitamin tablet rasa jeruk dari berbagai merek. Mereknya itu Vise, Sonse, dan yang terakhir ada Vitamin. Oke, kita buka dulu produknya, kita review. Oke, kita masuk ke sesi pembahasannya. Jadi pertama ada rasa. Vitamin memiliki rasa yang paling manis dan rasa paling asam di antara ketiganya. Yang diikuti oleh Sonse, kemudian ada Vise. Jadi perbedaan tingkat kemanisan dan keasaman di sini disebabkan oleh penambahan gula. Di setiap komposisi dari setiap sampel yang ada di sini semuanya memiliki kandungan gula yang sama, yaitu gula murni, sakarin, dan siklamat. Jadi penambahan gula di sini bertujuan untuk menumbuhkan cita rasanya. Selain itu, rasa asam di sini juga disebabkan oleh bahan dasar dari pembuatannya, yaitu asidum ascorbium dan natrium ascorbat atau sodium ascorbat. Vitamin ini memiliki cita rasa yang memang sedikit asam. Dan beberapa tablet vitamin C di sini juga disebabkan oleh pemberian perisa yang memberikan cita rasa asam buah-buahan. Terciptanya cita rasa buah-buahan di sini disebabkan oleh penambahan cita rasa alami ataupun sintetik. Jadi yang membedakan hanyalah proses memperolehnya saja, baik itu berdasarkan kimiawi atau proses pengekstrakan. Meskipun fungsinya sama saja, yaitu untuk memberikan essence atau rasa dari buah-buahan seperti itu. Kemudian ada warna. Warna di sini tuh beda-beda ya. Seperti Sonse memiliki warna yang cenderung kuning. Vitamin memiliki warna yang oranye, tapi oranye terang. Sedangkan dari Vise sendiri memiliki warna yang oranye, namun cenderung gelap oranye. Perbedaan warna di sini sangat dipengaruhi oleh pemberian pewarna. Berdasarkan komposisinya, dari ketiga vitamin di sini memang memiliki pewarna sintetis, yaitu FD Densi Yellow nomor 6 dan juga Quinolin Yellow DNC Yellow. Jadi dapat diketahui bahwa warna di sini disebabkan oleh pemberian BTP, di mana pewarna BTP di sini dapat memberikan warna yang diinginkan dari penambahannya, dan tentunya bisa berasal dari sintetis dan alami. Kemudian kita masuk kepada tekstur. Tekstur di sini ketiga-tiganya Vise, Sonse ataupun Vitamin memiliki tekstur yang cenderung keras gitu. Nah, tekstur keras ini dipengaruhi oleh bahan pengikat dan sifat daripada tablet itu sendiri. Beberapa sifat penting ini yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya itu pengikat, ukuran tablet, berat tablet, dan sifat bahan baku. Jadi sangat didasarkan pada kekuatan bahan pengikatnya, meskipun ketiganya cenderung sama. Dan yang terakhir ada aroma. Dari aroma di sini ketiganya memiliki aroma yang sama, yaitu sama-sama beraroma jeruk. Aroma jeruk di sini disebabkan oleh penambahan essence pada komposisinya. Jadi ketiganya ini memiliki essence jeruk yang bisa didapat melalui perisa alami ataupun perisa buatan, di mana perisa di sini berguna untuk meningkatkan cita rasa serta memperbaiki aroma pada suatu produk makanan. Jadi mudahnya aroma di sini memang sangat dipengaruhi oleh penambahan essence. Ya, saya rasa pengenalan terhadap 5 rasa dasar tersebut sudah cukup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga habis. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe di bawah ya. Terima kasih.